mendapatkan peringatan dan tidak mau menerima peringatan, kita akan hina. Makanya Al-Quran menyebutkan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan karena sesungguhnya itu bermanfaat buat orang-orang mukmin. Di peringatan ini manfaat atau tidak tergantung keimanan kita. Kalau keimanan kita kuat, maka peringatannya akan bermanfaat buat kita semuanya. Apalagi hari ini momennya sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa. Momennya di samping kita mengadakan peringatan Maulid Nabi, juga syukuran atau tasyakuran atas direhabnya masjid ini. Sebelumnya sudah ada masjid, ya, akan tetapi direhab dan sungguh indah. Saya baru pertama kali setelah ini masjid jadi, pertama kali masuk ini. Mudah-mudahan tidak disuruh ke sini lagi. Cukup yang lain aja lah, ya. Semalam kita berpisah dengan siapa? Habib Bagir, ya. Di sini Habib Bagir kemarin. Iya rasanya. Jadi berpisah saya dengan begitu bagi tugas lah, biasa. Ini lebih jauh. Kemarin hari apa itu? Kita hari apa ke sini? Hari apa? Waktu itu kita cuma 2 hari kumpul dengan Habib Zain. Udah berpisah lagi. Ya begitulah nasibnya masing-masing. Kayaknya cari makan masing-masing, ya. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Innal masjidul usisa ala taqwa min awwal yaumin. Sungguhnya masjid ini dibangun atas dasar takwa. Jadi pertama mendirikan masjid itu dasarnya adalah takwa. Kemudian apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan walau kamafsahi qattatin banallahu baitan fil jannah." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham enggak? Kok manggut-manggut? Maksudnya apa? Barang siapa membangun masjid, walau kamafsahi qattatin, walau besarnya hanya sebesar sarang burung. Itu perumpamaan. Nabi mengatakan, walaupun bangun masjid sebesar sarang burung, mana ada masjid sebesar sarang burung, kan? Sekecil apapun, maka apa kata Allah? Banallahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan istana di dalam surga. Tadi saya berbisik dengan Pak Woto, ini Kang Iding punya tabungan nih. Kita punya tabungan belum, Pak Woto? Terus bagaimana kalau sebuah masjid ada yang mendanai banyak, sedang kita tidak mampu, hanya sedikit-sedikit, yaitu yang kamafsahi qattat. Maksudnya apa? Misalnya kita bangun masjid, ada yang paling banyak mendanai, yang kita mendanai mungkin 100.000, 200.000, 500.000, sama itu akan kena nanti di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir. Maka dari itu, kalau ke masjid sholat Jumat hendaknya sangu. Ini kalau mau kemana-mana bawa duit, ke masjid malah nggak bawa duit. Begitu celengan lewat, karena celengan dicelengi aja. Celengan kan dicelengi aja, kada diisi. Ini mulai dari ujung sampai ke ujung menceleng aja. Makanya yang paling lancar di dalam Islam tuh ya jalannya celengan di masjid. Paling lancar kan, mulai ke ujung, jarang sandat main. Lekas benar sampai ke puncak. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, sekecil apapun, ya sekecil apapun, masih ada lagi. Masjid sudah jadi, lalu bagaimana? Saya belum berbuat sesuatu. Barang siapa menyalakan lampu di masjid, maka Allah akan berikan cahaya nanti di alam kuburnya dan saat berada di padang mahsyar. Mungkin menyalakan langsung tidak, bayar listriknya, sama aja. Sama. Kadang-kadang masjid ini jadi ribut, Pak, Bu, ya. Kenapa? Dikatakan, kalau aku kemarin bangun masjid yang awal dibongkar, habis total, diganti ini, berarti wakaf orang terdahulu hilang. Kalau mikir kayak gitu, Pak, kalau nyumbang dengan panitia harus ngomong, tolong ini aku nyumbang, jangan dibelikan lampu. Nanti kalau lampunya mati, habis sumbangannya, begitu. Tidak. Nabi menyampaikan, barang siapa membangun masjid, dibangunkan istana. Walaupun masjid itu sudah dibongkar, tetap istana tidak dibongkar di dalam surga, gitu.
Kalau lampu sudah mati, tetap di sana dikasih cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah dihitung-hitung pakai hitungan matematika, hitungan pedagang. Emangnya Allah ini pedagang apa? Kadang-kadang gitu, kemudian jadi ribut. Ini kalau masjid dipindah, wakafku hilang. Masjid dipindah, wakafku hilang. Kami, Pak, masjid itu pindahnya bukan dekat, di seberang jalan. Tadinya di masjidnya di sini, pindahnya di seberang jalan, jauh. 100 meter mungkin ya, lebih jaraknya itu, kurang lebih. Ya nggak ada yang ribut. Kenapa? Karena semua tahu. Jadi apabila ribut masalah itu, berarti yang ribut itu alhamdulillah orangnya tidak pintar, gitu aja, selesai. Orangnya tidak pintar. Kalau tidak pintar apa namanya? Ya udah jauh sendirilah, jangan disambat di sini. Dan alhamdulillah ini masjid ini megah ya, betul. Ya, harapannya apa? Dimakmurkan. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Yang mau memakmurkan masjid-masjid Allah itu hanya orang yang beriman kepada Allah dan di akhir. Ketika kita ada masjid dan tidak dimakmurkan, maka pertanda keimanannya lemah. Dan ini masjid adalah masjid jami. Yang dimaksud masjid jami itu masjid yang digunakan untuk sholat Jum'ah. Yang tidak digunakan untuk sholat Jum'ah, musola itu juga masjid, tapi masjid ghairu jami namanya. Ini masjid jami. Wajib dalam setiap waktu ada yang sholat fardu berjamaah. Jika satu waktu ada yang tidak berjamaah, satu waktu misalnya zuhur sampai tidak ada azan dan tidak berjamaah, maka dosa orang satu kampung semua. Ayo Pak, pernah nggak Kang Iding? Alhamdulillah. Jangan belum, enggak gitu ya. Kalau belum nih bakal ada. Katakan ini belum nih, jangan. Cukup adanya makmum dan imam. 2 orang pun sudah, ini namanya fardu kifayah, menggugurkan kewajiban berjamaah di kampung. Karena ngertinya fardu kifayah cukup 2 orang, maka yang lain di rumah. Cukup 2 orang sudah selesai. Orang kampung nggak dosa, gitu ya. Artinya apa? Yang mengandalkan yang 2 orang, jangan. Di masa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, saat Rasulullah membangun masjid, ya, kemudian apa? Para sahabat ini ribut. Karena apa? Rumahnya jauh dengan masjid. Maka masing-masing mereka hendak pindah rumah yang dekat dengan masjid. Aku mau pindah yang dekat dengan masjid. Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat tersebut, sesungguhnya setiap langkah kakimu menuju masjid itu adalah satu kebaikan. Kalau 1 langkah 10, 2 langkah 20, makin banyak langkahnya, makin banyak nilai pahalanya di sisi Allah. Akhirnya para sahabat tidak jadi pindah dekat masjid. Yang makin jauh makin banyak pahala. Terus yang paling dekat seperti Kang Iding gimana? Jalan di tempat dulu, supaya langkahnya banyak ya. Jalan di tempat, tidak seperti itu. Karena paling dekat berarti dia paling bertanggung jawab dengan kemakmuran masjid. Disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, la salata li jaril masjid illa fil masjid. Maksudnya apa? Tidak sempurna salatnya seseorang yang rumahnya bertetangga dengan masjid kecuali di masjid. Untuk salat fardu, ya, itu yang paling afdal adalah di masjid bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan di rumah. Kecuali di masjid tidak ada fitnah, maka silahkan perempuan ke masjid. Namun yang paling afdal bagi laki-laki. Di sini subuh penuh ya Kang Iding. Alhamdulillah. Mau bilang malu-malu. Ini orangnya tawaduk betul ya. Malu-malu penuh sampai keluar Buya katanya. Mau ngomong gitu, tapi nggak ada yang masuk. Oh gitu ya. Ya, insya Allah di sini penuh ya. Setelah ini ayo semangat mengisi masjid ini. Dan apa manfaat daripada berjamaah? Manfaat daripada berjamaah. Saya mau tanya dulu kepada jamaah sekalian yang hadir, baik Bapak, Ibu, apakah salat Anda sudah khusyuk? Apakah salat Anda sudah diterima? Ayo. Apa jaminan salat Anda khusyuk dan diterima? Belum ada jaminan itu. Belum ada. Apakah salat kita diterima? Kita tidak berani. Kalau ditanya apakah salatmu sah? Sah. Yakin karena memenuhi syarat dan rukunnya.
Tapi kalau ditanya diterima apa tidak, kita tidak tahu. Khusyuk apa tidak, kita tidak tahu. Karena itu urusan Allah, hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi orang yang sholat berjamaah di masjid, meskipun tidak diterima, satu orang saja yang diterima, misalnya imamnya juga gak diterima, satu makmum di pojok paling belakang sholatnya diterima, maka seluruh masjid sholatnya diterima. Kalau semua tidak diterima, karena apa? Karena semua tidak ada yang hadir hatinya kepada Allah saat sholat, maka tetap diterima karena berjamaah. Kalau tidak ada yang khusyuk, tetap dihitung khusyuk karena berjamaah. Itu untungnya. Jadi kalau mau sholatnya sudah khusyuk apa belum? Apabila dia setiap waktu berjamaah, berarti sholatnya sudah khusyuk dan sholatnya sudah diterima. Ini sudah tidak khusyuk, sendirian, lambat pula. Sendirian, lambat. Ya Allah, jam 5 baru sholat asar. Subhanallah. Kalau perlu apa? Namanya berubah semua jadi sarip. Asarnya campur maghrib. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Di masa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada seseorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pertanyaannya sederhana. Bertanya kepada Rasulullah. Bukan bertanya, berdoa, minta didoakan. Ya Rasul, doakan saya ya Rasul. Didoakan apa? Doakan agar saya masuk surga. Ini minta didoakan untuk masuk surga. Pernah belum minta didoakan oleh Rasulullah masuk surga? Belum kan? Minta. Sahabat ini minta, ya Rasulullah doakan saya agar masuk surga. Nabi SAW menjawab, a'inni bikasratis sujud, kata Nabi. Nabi mengatakan, kalau engkau minta didoakan masuk surga, aku doakan, tapi tolong aku, kau berbanyak sujud. Artinya kau berbanyak sholat. Kau banyak sholat, aku doakan masuk surga. Maksudnya apa? Ini yang minta doa sama Rasulullah masih disuruh banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita mau minta doa sama siapa, ya? Minta doa Kang Iding juga minta doa. Minta doa Andre belum laku sampai sekarang. Belum laku Andre. Sudah belum? Oh sudah laku. Iya, tapi kan belum nikah. Berarti belum laku. Kenapa saya katakan belum laku? Karena apa? Doanya orang yang sudah berumah tangga 70 kali lipat nilainya dibanding yang belum berumah tangga. Sholatnya gitu juga, Andre. Ayo yang masih bujang cepat-cepat. Ya. Yang bujang-bujang masih cepetin ya supaya pahala banyak. Menuntut ilmu buat apa, Pak? Diamalkan ya. Betul kan? Cari nafkah untuk apa? Untuk ibadah. Ya enggak usah lah, asal sudah ada bekal cepat kawin aja dah selesai. Kapan Mandri? Kok malu-malu apa malu-maluin ini? Berat betul Mandri mau jawab ya. Supan ya. Itu, ini bikasrati sujud kata Nabi. Tolonglah aku dengan memperbanyak sujud. Jadi kalau mau pingin masuk dalam doanya Rasulullah, ya perbanyak sujud, perbanyak melaksanakan sholat. Tempat sudah tersedia sekarang. Masjid adalah sebagai pusat kegiatan umat. Maksudnya apa? Pusat kegiatan umat terutama dalam urusan keagamaan. Akan tetapi janganlah sekali-kali kita berbincang urusan nafkah, urusan ekonomi di dalam masjid. Misalnya di dalam masjid ngomongin harga sawit, ngomongin apa, stop dulu di luar sana. Kenapa? Ada satu hadis yang mengatakan barang siapa membicarakan masalah dunia di masjid, maka 40 hari amalannya luntur. Ayo. Dan Rasulullah pernah bersabda, kalau ada kehilangan barang kemudian mencari di masjid, doakan agar barangnya tidak ketemu, kata Nabi. Doakan agar barangnya tidak ketemu. Maksudnya di masjid kalau bicarakan dunia untuk kemaslahatan umat boleh. Boleh. Kita bicarakan dunia misalnya, bagaimana kalau kita kumpulkan dana itu untuk membantu ada janda tua tidak mampu, atau kita kumpul di masjid membicarakan membantu korban banjir misalnya, kan baru banjir di sini.
Saya di Banjarbaru, tapi dengar berita di sini banjir dan lihat gambarnya gitu ya. Ada gambar-gambarnya dari daerah sini banjir semua. Masya Allah. Kalau di tempat saya sampai sekarang masih banjir, banjirnya malah sampai naik ke Kelambu. Orangnya namanya banjir, makanya sampai naik ke Kelambu. Ya namanya Pak Banjir. Jadi walaupun musim kemarau tetap banjir itu. Biasa orang Jawa itu namanya aneh-aneh ya. Ada banjir, ada cikrak, ada macam-macam lah kalau gitu. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, kembali kepada masjid. Masjid. Orang melangkahkan kaki menuju masjid akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita bicarakan sekarang apa yang harus kita lakukan di dalam masjid dan untuk apa masjid ini supaya makmur bagaimana? Supaya makmur bagaimana? Di samping sholat 5 waktu hendaknya diadakan majelis-majelis ilmu atau majelis ta'lim. Ada ya sudah ini ya? Sudah ada. Yang hadir banyak. Alhamdulillah. Berarti ini wajah-wajah surga semuanya. Kalau sudah senang hadir di majelis ilmu, tidak usah tinggi-tinggi. Masalah fikih dulu. Masalah fikih mulai bab air, wudu, mandi, sholat. Ini bab sholat belum tahu, ngomong hakikat tingginya segunung, bahkan selangit, hakikat tinggi sekali. Bah berjalan bersama-sama apa sholat jamak qashar aja nggak ngerti. La ilaha illallah. Berarti apa? Orang yang berhakikat tapi tidak bersyariat, sesungguhnya dia adalah zindik. Zindik itu apa? Kafir zindik. Tapi orang yang bersyariat tanpa hakikat itu hampa, kosong, dua-duanya. Tapi didasari dari fikih. Kalau sudah fikihnya kuat silahkan. Karena di kampung-kampung itu biasanya berlomba belajar tauhid, belajar ma'rifat. Menurut sudah ma'rifat sampai dirinya mengaku dirinya adalah Tuhan. Dirinya Tuhan, bersatu sudah dengan Allah Ta'ala. Menyatunya Allah dengan hamba itu, dekatnya Allah dengan hamba itu kayak lampu itu loh. Tuh. Artinya apa? Api dengan besi tetap besi, api tetap besi, api tetap api, tapi tidak mau berpisah antara keduanya. Seperti itu. Jadi jangan sekali-kali kalau ada orang mengajarkan mengaku dirinya Tuhan nanti dulu. Masa Tuhan makannya 3 piring? Ada Tuhan makan ya. Habis itu berak gede-gede yang keluar lagi. Ada Tuhan berak itu tidak ada. Hakikat, kalau hakikat dirasakan, jangan diomongin. Ini harus dijaga. Apa guru-guru kayak gini keliling ini? Keliling bukan apa-apa. Dia ngajarkan ilmu yang nggak jelas, cari duit, dapat duit minggat. Kacau nih dah. Dan kenapa saya sampaikan? Karena rata-rata guru kayak gitu datangnya dari Banjar. Supan ulun orang Banjar. Dia ada guru kayak itu mana? Orang Banjar. La ilaha illallah. Sedang di Banjar sendiri diusir kalau ada yang kayak gitu. Mungkin orang diusir ya lari tempat lain. Nah jadi gitu tinggi-tinggi. Allah. Yang penting apa? Laksanakan syariat. Gini ya, orang yang sudah belajar tasawuf, karena di pedalaman hampir di setiap daerah kita ini setiap pedalaman ada yang belajar tasawuf itu. Sesungguhnya puncak dari tasawuf itu kaidah tasawuf. Makanya ngaji yang benar, alamatul intiha arruju ilal ibtida. Tanda orang yang sampai ke puncak itu kembali kepada permulaan. Maksudnya orang kalau sudah sampai ke puncak makrifat, syariatnya makin kuat. Kalau orang katanya pun sampai puncak makrifat tapi syariatnya makin lemah, bahkan hilang, tidak sholat lagi, pian dikeramputi, dibunguli, didustai. Halo? Kenapa merangut pian? Oh katakan, jangan merangut, ulun menyampaikan yang hak aja. Kadang merangut, kenapa? Mengantuk benarnya guring aja, guring. Mun tidak mengantuk, karena usah dipaksa, bawa guring. Sudah dapat juga pian tuh. Masing-masing bungkusan sudah dapat kan? Kalau ulun ini kada tahu nasibnya lagi. Kada tahu nasibnya dapat, kahada ini kada tahu lagi. Pokoknya bukan kami ini kada tahu. Dapat semua, belum dapat? Duh, gak jelas nih nasibnya ya. Udah dapat Pak? Sudah dapat? Belum juga? Sudah, boleh pulang.
Lo biasanya orang bagi rapot dapat pulang kan gitu dah ya. Yang sudah dapat boleh pulang. Saya karena belum dapat jadi makanya nggak pulang. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Itu belajar dari tingkat dasar dulu. Fikih tauhid, belajar tauhid. Belajar tauhid maksudnya apa? Ya sifat 20 atau sifat 13. Ada ya sifat 13? Ada. Apa perbedaan sifat 2 dan sifat 13? Dua-duanya benar. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berpegang pada yang dibawa oleh Abu Mansur Al-Maturidi dan Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari pakai sifat 20, Abu Mansur Al-Maturidi pakai sifat 13. Sifat 13 itu kenapa cuma 13? Yang 7 sifat ma'nawiyah dimasukkan ke sifat ma'ani. Ma'ani dan ma'nawiyah kenapa? Ma'ani dan ma'nawiyah itu orangnya itu juga gitu nah. Artinya yang mendengar dan pendengarannya itu juga, maka digabung di situ. Itu adalah i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi apabila orang mengatakan sifat 13 jangan sarik ya. Nang madahkan sifat 20 bujur jua. Nang madahkan Allah kada bersifat itu nang kacau. Itu nah. Pelajari itu sifat apa itu tauhid tunggal ikitan. Kalau biasanya kan anak-anak itu diajari pakai pujian Allah wujud kita baqa muhalafatul hawadis kan ya muhu bi nafsihi wahdaniyah qadrah irada'il muhayyad sama basar kalam qadiran muridan samian basirat ya dan seterusnya. Tuh. Kemudian sifat Rasul yang 4, sifat wajib 4, sifat mustahilnya 4. Maka 50 aqaid itu yang perlu kita pegang. Sifat wajib bagi Allah yang 20, sifat mustahil yang 20. Sifat wajib bagi Rasul 4, sifat mustahil 4. Berarti 48. Sifat jaiz bagi Allah 1, sifat jaiz bagi Nabi 1. Selesai dah. Aqaid 50 ini penting buat anak-anak kita. Sekarang banyak anak-anak yang tidak ngerti hal ini. Jangan nang kakanak-kanak nang tuha gen tahu mano. Tapi pandirnya tinggi banar. Ini tinggi banar, seolah-olah udah jadi malaikat ini. Yang dasar-dasar ya. Kemudian maaf, saya lihat di sini juga banyak anak-anak nih. Ya, mulai tadi saya masuk, kayaknya kekanakan lebih banyak daripada waktu turun ke sini loh. Ya lebih banyak Kang ini ya. Lebih banyak berarti banyak yang beranak masih berarti. Belum anak one day. Ada TPA-nya enggak? Alhamdulillah. Saya suka kalau ada TPA-nya ya, anak-anak ini diajari. Di sini SD apa madrasah? Sekolahnya SD apa? SD ya. SD-nya Bang Andi ini. Jual aja Bang Andi. Ya, guru Andi ini kan ya, SD-nya guru Andi. Ya. Ini suruh ceramah aja guru presiden. Saya maunya rileks aja, jangan terlalu tegang. Ini ceramah tegang betul, yang dengerin melotot. Tahu-tahu merem nggak terasa. Apa itu tertidur dia ngantuk. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian ini saya ulang sedikit yang ada di Teluk Labang. Kenapa di sini sampai berdiri masjid? Kenapa sampai di sini berdiri masjid? Tak lain dan tak bukan sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab bahwa tempat itu tidak akan pernah menjadi masjid kecuali tempat tersebut pernah terkena bekas air mandinya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kok bagaimana demikian? Iya. Karena di dalam riwayat begini, ketika Rasulullah mandi, itu air menetes, makanya tidak bisa rebutan, hilang. Dibawa oleh awan, ditarik oleh matahari, kemudian dibawa oleh awan keliling. Lalu di mana dia jatuh? Yang kejatuhan air bekas mandinya baginda Rasul itu kemudian jadi masjid. Baru dengar kan ceritanya ini? Baru dengar? Ya memang saya baru cerita. Kalau saya ceritanya kemarin ya sudah dengar gitu lah. Biar bagaimanapun kita berebut mau bangun masjid di sini mau di masjid, kalau tidak ada tetesan air mandinya baginda Rasulullah, maka tidak akan jadi masjid. Dengan demikian kita bangga bahwa ini tempat bukan saja masjid untuk sholat, akan tetapi di sini ada asarnya Rasulullah. Ada asarnya Rasulullah. Ketika ini tempat ada asarnya Rasulullah, siapa yang tidak senang mendatangi asarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan sekarang kita napak tilas berjalan Rasulullah saja senang. Saya bawa keliling jamaah di Sakifah Bani Sa'idah. Sakifah Bani Sa'idah itu di sebelah kanan Masjid Nabawi. Di situ dulu ada satu tempat
yang digunakan untuk musyawarah para sahabat setelah wafatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terpilih Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah. Jamaah ini diajak ke situ, padahal bukan asarnya Rasulullah. Asar sahabat bermusyawarah itu senangnya luar biasa. Apalagi kalau yang kita datangi adalah asarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti contoh Masjid Quba. Masjid Quba asarnya Rasulullah. Rasulullah pertama membangun masjid adalah Masjid Quba. Masjid Quba ini pernah dibangun sampai Rasulullah mengatakan barang siapa berwudu di rumahnya atau di penginapannya kemudian berangkat ke Masjid Quba salat 2 rakaat maka nilainya sama dengan umroh yang sempurna. Coba banyak sekali. Belum lagi berapa waktu yang silam, bulan Februari silam, saya bawa jamaah itu ke satu tempat. Tempat itu di mana Rasulullah datang pertama dari Makkah ke Madinah. Kemudian di situ beliau minum, di situ ada sumur yang airnya deras. Namanya Bi'rul Azaq. Dekat dari Masjid Quba. Karena apa? Selama ini jamaah tidak pernah tahu. Begitu lihat situ senang. Kenapa? Ini asar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang masing-masing berlomba mengambil air. Kenapa? Rasulullah bekas minum di sini. Rasulullah bekas berwudu di sini. Nah ini masjid ada asarnya Rasulullah. Kenapa kita tidak suka ke masjid? Apakah kita nggak diterima oleh Rasulullah? Atau kita kurang cinta kepada Rasulullah? Jadi orang berebut waktu itu ngambil air, masing-masing minum air tersebut. Komennya beda-beda. Apa katanya? Enak kayak air Zam-Zam. Yang lain ngomong pahit, ada yang ngomong asin, ada ternyata beda-beda yang minum di situ. Sedang saya minum airnya seger gitu ya, segar, sesuai ya, dengan halnya atau perilakunya masing-masing. Jadi sekali lagi ini masjid yang telah berdiri masjid berarti di sini ada asarnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita malas ke masjid ingat itu ada asarnya Rasulullah. Asar itu apa? Bekas. Itu ada asarnya Rasulullah. Kenapa aku tidak mau datang ke sana? Sampai sekarang kan orang berlomba-lomba asarnya Rasulullah, rambut yang sehelai itu rebutan gitu. Rambut sehelai, rambutnya Rasulullah sehelai ditaruh dalam botol, itu orang rebutan untuk menciumnya. Dan di sini sudah dikasih asarnya Rasulullah di sini. Itu kan bekas air mandinya saja dan kita sudah tidak tahu. Suatu ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, di rumah seorang sahabat. Di sana kan tempat itu nggak kayak di sini. Air banyak, kalau mau ke toilet gampang aja. Mana toilet sebelah, bahkan ada penunjuk jalannya. Toilet, tulisannya laki-laki perempuan. Ada toilet laki-laki, ada toilet perempuan. Namun toiletnya sama aja di dalam. Cuma untuk laki-laki sama perempuan, ada gambar laki-laki perempuan. So, dulu mana ada, tidak ada. Sehingga pada saat baginda Rasulullah SAW buang air kecil, ya, buang air kecil itu ditaruh di dalam satu wadah, ditaruh di pojok rumah.